Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mia Utami dengan NIM 1882 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dosen pengampu Dr. Sriwartini MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti emotional intelligence, tujuan mempelajari emotional intelligence, manfaat memiliki emotional intelligence, prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence, hambatan dan tantangan dalam memanajemenkan atau mengelola emotional intelligence. 2. Contoh dan penjelasan implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas, lingkungan kampus, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dan penjelasan tentang implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Baiklah, jawabannya ialah nomor 1. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, dalam kurung baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. B. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang dengan emotional intelligence yang baik. Mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. C. Manfaatnya adalah untuk menghilangkan stres, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan meredakan konflik. D. Prinsipnya adalah ranah intrapribadi, dalam kurung kesadaran diri dan kemandirian. Ranah antar pribadi, dalam kurung empati, tanggung jawab sosial, hubungan antar pribadi. Ranah penyesuaian, dalam kurung pemecahan masalah, uji realitas, dan fleksibilitas. E. Hambatannya adalah belum memahami emosi diri sendiri dan orang lain. F. Tantangannya adalah, dapatkah kita menyadari perasaan atau keadaan orang lain dan pengaruhnya terhadap orang lain? Dapatkah kita menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang dapat memunculkan reaksi tertentu? Dapatkah kita menggunakan kemampuan emosional kita untuk memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitar? 2. Nomor 2, saya akan menjelaskan tentang implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas, mengembangkan empati dan kepedulian. Pengajar mengajarkan siswanya untuk menolong orang, bersedia berbagi dengan temannya, meminjamkan peralatan tulis kepada teman yang tidak membawa. 2. Mengajarkan kejujuran dan integritas. Di setiap pelajaran dan diajarkan, pengajar juga menyisipkan nasihat-nasihat tentang nilai-nilai positif. Pengajar memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berperilaku jujur dan integritas ketika pengajar meminta siswa untuk menilai hasil ulangan. 3. Menghargai privasi anak didik. Pengajar berusaha untuk tidak membeberkan hal buruk tentang anak didiknya di depan umum yang akan membuat anak didik itu merasa malu dan minder. 4. Mengajarkan memecahkan masalah. Pengajar memberikan pelajaran mengenai cara berpikir sistematis agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Nomor 2. Di lingkungan kampus. Contoh implementasi di lingkungan kampus sama dengan implementasi di dalam kelas. Implementasi di dalam lingkungan kerja. 1. Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. 2. Tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. 3. Menyelesaikan konflik. 4. Memiliki empati yang lebih besar. 5. Mau mendengar, merefleksikan dan menanggapi kritik yang membangun. Di sisi lain, apabila tingkat kecerdasan emosional rendah di tempat kerja akan terdapat situasi seperti 1. Tidak bertanggung jawab atau playing victim. 2. Memiliki gaya berkomunikasi pasif atau agresif. 3. Menolak untuk bekerja secara tim. 4. Terlalu kritis atau tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Implementasi di lingkungan masyarakat.
1. Berpikir positif. Saat seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi melihat berita tentang konflik politik disusul dengan adanya penguasaan kekuasaan ekonomi melemah, ditambah lagi bencana alam, hal itu tidak akan membuatnya panik. Orang-orang ini mampu mengontrol emosi untuk fokus pada apa yang sedang dilakukan. 2. Mampu mendeskripsikan perasaan. Semua orang memiliki emosi, tapi pada orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi, mereka mampu mendeskripsikan dirinya sedang mengalami apa. Misalnya bukan menjawab sedih, tapi tersinggung, kesal, frustasi, atau hal lainnya. 3. Asertif. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu mengkonsumsikan apa yang diinginkan dan dipikirkan, tapi tetap dengan cara sopan dan empati terhadap lawan bicara. 3. Ingin tahu akan orang lain. 4. Ingin tahu akan orang lain. Baik sosok introvert maupun ekstrovert, orang dengan kecerdasan emosional tinggi penasaran akan orang lain di sekitarnya. Mereka memaafkan 5. Mereka memaafkan kesalahan tapi tidak melupakan kesalahan yang orang lain perbuat. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi dengan tidak pendendam, sehingga saat orang lain berbuat salah akan maafkan meski memaafkan kesalahan yang diperbuat orang itu tidak dilupakannya. Orang lain tidak bisa merenggut 6. Orang lain tidak bisa merenggut kebahagiaannya. Mereka tidak membiarkan ada orang yang membatasi rasa bahagianya, sehingga ketika orang dengan kecerdasan emosional merasa pekerjaan yang telah dilakukannya baik, dirinya tidak akan terganggu akan opini miring dari orang lain. 7. Membuat kehidupan terasa menyenangkan. Orang ini tahu betul apa yang membuat mereka bahagia dan selalu membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan. Jadi, mereka bisa membuat pekerjaan menonton menjadi seru dan bisa melakukan hal yang disukai walau sibuk. 8. Jarang tersinggung. Mereka tahu betul siapa dirinya, sehingga jarang tersinggung jika ada perkataan orang lain yang tidak sesuai harapan. Karena dalam kehidupannya mereka memang sosok. 8. Tidak membicarakan hal negatif. Bila Anda ingin mengembangkan diri menjadi sosok yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, stop berbicara hal negatif dengan memilih berpikir positif, membantu Anda jadi lebih rasional dalam menghadapi masalah di kehidupan. Nomor 3. Era digital contohnya imajinasi dan kreativitas. Era 4.0 complex problem solving, berpikir keras, kreativitas, kecerdasan emosional. Era society 5.0 yaitu creativity, critical thinking, communication, collaboration. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.